Wah ini keras nih. Ini keras. Udah mulai. Ya. Halo everyone, apa kabar? Ya semoga teman-teman yang nonton video ini dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan di video kali ini ya guys, gue mau sedikit cerita atau sedikit berbagi informasi buat teman-teman yang khususnya mungkin tinggal di Jepang ya, atau mungkin orang Indonesia yang lagi mau ke Jepang dan kebetulan teman-teman bawa unit drone ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diketahui guys, mengingat drone di Jepang itu tuh aturannya lumayan sangat ketat banget ya. Jadi per tahun itu regulasinya selalu berubah-ubah. Dan informasi ini wajib banget gue sampaikan ke teman-teman semua ya. Jadi per tanggal 22 Juni 2022 ini, tahun ini ya guys ya, regulasi drone di Jepang itu udah berubah ya guys. Nggak seperti yang 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu itu gue masih kesini itu masih aturannya drone dengan berat di bawah 200, di atas 200 gram maksud gua, di atas 200 gram itu harus mendaftarkan unitnya di pemerintahan ya, di kalau nggak salah di www.japan.mlt atau apalah itu guys ya. Nanti gua sampaikan aja, gua kasih aja di link di deskripsinya, itu alamat resminya dari unit, yang mengatur penerbangan di Jepang. Nah, 2 tahun yang lalu itu regulasi drone di Jepang masih mudah. Katakanlah kita itu nerbangin beberapa itu masih diizinkan, kata kayak di taman, di kali, di beberapa tempat yang mungkin tidak terlalu banyak orang itu masih aman. Ada polisi pun sekedar ngelihat doang udah dia pergi. Tapi tahun ini ya guys, udah ada aturan lagi ya. Drone dengan berat di bawah, di atas 100 gram itu dia harus mendaftarkan semua ya, semua unitnya ke pemerintah. Nah, kenapa sih kok pemerintah membuat aturan yang seperti itu kira-kira? Jadi pas gue baca-baca di informasi beritanya ya guys, itu karena banyak sekali terjadi crash atau kecelakaan pengguna drone. Jadi kayak misalkan di keramaian umum ada drone jatuh, ada yang kena kepala, ada yang melukai manusia. Nah, oleh karena itu, jadi karena ada hal-hal tersebut sehingga pemerintah Jepang mengubah aturannya semakin ketat, sehingga hari ini itu udah diubah jadi semua unit drone yang di atas 100 gram maksud gue ya, di atas 100 gram itu harus mendaftarkan unitnya ke pemerintah. Bayangin coba, drone dengan berat di bawah 100 gram itu drone apa guys? Hampir semua yang gue lihat di marketplace itu semua drone itu rata-rata bobotnya itu 199 gram, 200 gram, 300 gram seperti itu. Jadi teman-teman bakal susah banget buat nyari drone dengan basically bobot di bawah 100 gram, itu sangat susah guys di Jepang ya. Dan parahnya lagi ya guys ya, jadi apa, di Jepang itu yang harus didaftarkan itu tidak hanya sekedar drone guys. Pokoknya dalam istilah bahasa mudahnya itu semua unit yang bisa terbang nih, ada glider, ada RC helikopter, pokoknya semua unit yang dia tuh bersifatnya terbang outdoor itu wajib mendaftarkan unitnya ke pemerintah. Jadi nggak cuma drone aja ya. Pikiran gue juga dulu berpikir bahwa wah ini mah drone nih, kalau helikopter nggak apa-apa, gue mau main yang ini aja lah, pesawat-pesawatan kayak gitu kan. Tapi ternyata itu yang pas gue baca detailingnya itu ternyata meliputi semua yang ada di gambar layar tersebut guys. Jadi semua dari helikopter, drone, dan semua yang terbang itu wajib mendaftarkan ke pemerintah. Dan itu menurut gue apa ya, kurang masuk akal sebenarnya ya. Tapi memang karena demi keamanan, mungkin ya mau gimana lagi ya, itulah Jepang ya guys ya. Bukan berarti teman-teman itu nggak bisa nerbangin katakanlah drone sekelas DJI ya, entah Mavic, D-Spark dan sebagainya, bisa. Cuman teman-teman harus mendaftarkan unitnya. Tujuannya apa sih? Ketika teman-teman mendaftarkan unitnya dan ketika teman-teman terbang, kok amit-amit kebetulan drone teman-teman itu mengenai kepala atau jatuh karena error, karena sinyal buruk dan sebagainya, itu teman-teman bisa langsung ketemu nih dengan aircraft ini. Oh, ada, karena pendaftarannya itu ada KTP-nya guys. Jadi ini unit langsung akan ketemu karena setiap drone itu ada ID-nya. Jadi seperti itu guys di Jepang itu ya. Jadi buat teman-teman yang memang mau ke Jepang atau udah di Jepang sekarang lagi asik nerbangin drone,
di taman atau di mana, siap-siap aja. Gue cuman nggak nakut-nakutin, nggak, karena gue tuh udah urusan sama polisi 2 kali ya guys ya, ditegur 1 kali, yang 1 kali cuma diliatin doang. Dan menurut gue itu sangat jadi pelajaran banget lah. Untung gue belum sampai ibaratnya kena denda dan sebagainya, karena dendanya itu kalau nggak salah sekitar 50 juta atau 60 juta ya, pokoknya adalah guys, kalau misalkan teman-teman ngeliat langsung ke situs resminya Jepang itu seperti itu. Bahkan ya, untuk dulu ketika aturan Jepang yang masih 200 gram katakanlah, drone dengan bobot di atas 200 gram harus mendaftarkan ke pemerintah, itu DJI dia untuk pasarnya yang di Jepang itu dia mengeluarkan dengan katakanlah Mavic Mini itu cuman 199 gram ya guys, dipangkas oleh DJI segitu karena dia ikut regulasi Jepang. Tapi ketika sekarang turun lagi sampai di 100 gram, DJI nggak tahu tuh sampai sekarang pasarnya belum berubah. Mungkin itu juga yang menjadi alasan kalau teman-teman gue share ini ya, bisa dilihat di layar, itu ada kata-kata keterangan seperti itu ya. Jadi mungkin DJI udah nyerah nih dengan regulasi yang ada di Jepang, sehingga kalau teman-teman memang menginginkan drone DJI, teman-teman wajib banget mendaftarkan unitnya di pemerintah ya, jadi biar lebih aman dan lebih legal ya guys ya. Jadi seperti itu. Dan mungkin ada teman-teman yang berpikir ya, nggak apa-apa bang, nanti masih aman ini kok, kita bisa nerbang dikali di pokoknya tempat-tempat yang sepi. Ya mungkin ada benernya ngomong seperti itu, tapi ketika teman-teman nanti berurusan sama pihak yang berwajib, itu nggak ada negosiasi ya guys ya. Jadi udah nggak ada katakanlah kalau di tempat negara Konoha Wakanda itu kan udah ini uang damai dan sebagainya, itu di Jepang nggak ada yang seperti itu ya guys. Semua apa yang kita lakukan itu dipertanggungjawabkan ya. Jadi seperti itu. Dan mungkin itu juga menjadi alasan ya buat teman-teman yang udah gabung di channel gua, kenapa akhir ini gua nggak bikin konten review tentang drone yang outdoor, atau mungkin penjualan gua stop ya, karena memang sekarang itu lumayan susah ya guys untuk mengurusi hal-hal tersebut ya. Dan untuk teman-teman yang memang kemarin ada komentar banyak pengen pesen drone dari Jepang, itu bisa simak juga di short gue udah bilang pengirimannya terkendala karena apa, itu gue jelasin semuanya di situ ya. Jadi mungkin itu aja yang pengen gue sampaikan ke teman-teman semua ya. Kesimpulannya adalah hati-hati buat teman-teman yang pengen terbang di Jepang atau pengen wisata di Jepang. Kalau memang bawa drone, silahkan teman-teman bisa bikin surat izin atau bisa mendaftarkan unitnya di Kementerian Jepang. Nanti linknya gue share di bawah ya, seperti itu ya teman-teman ya. Sekali lagi ingat, di Jepang bukan negara yang bisa dipermainkan. Jadi kalau teman-teman berbuat apapun itu pasti bakal siap dengan segala resiko yang harus dipertanggungjawabkan ya. Seperti itu aja. Dan mungkin sekian dulu informasi yang gue sampaikan ke teman-teman semua. Semoga bermanfaat, and thanks for watching, and see you in the next video.